Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Lutfi, NIM 20821055 dari kelas 20 S1 TI 04. Kali ini saya akan melakukan presentasi Citizen Project mengenai hak asasi manusia. Ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu apa itu HAM, yang kedua bentuk-bentuk HAM, dan yang ketiga adalah contoh dari HAM itu. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, ada bentuk-bentuk HAM. Bentuk-bentuk HAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Yang kedua yaitu hak politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Yang ketiga, hak ekonomi. Pengertian hak asasi ekonomi adalah hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi, memproduksi barang, menjual, ataupun membeli barang. Pengertian hak asasi ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Secara umum, hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu hak sosial budaya. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Hak ini untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dalam penerapannya, hak asasi sosial dan budaya hampir tidak ada masalah. Hal ini kemungkinan terjadi karena sedikitnya peraturan yang membahas sosial dan berbudaya. Yang ketiga yaitu contoh hak asasi manusia. Contoh di sini yang saya ambil yaitu kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual. Yang pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Yang kedua, korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelijensi. Selanjutnya, ada bentuk kejahatan seksual menurut Komnas Perempuan. Di sini ada 14 bentuk kekerasan seksual, yaitu yang pertama perkosaan,
intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Dampak bagi korban kejahatan seksual. Terdapat berbagai dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual. Terdapat 9 dampak yang telah diketahui, yaitu dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri, trauma secara seksual, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.